Oke, jadi yang pertama sesuai dengan yang kita bahas kemarin ya, kalau kita mengamati sistem persamaan diferensial X dot sama dengan F T X T, ya, di mana X pada waktu ke 0 kita sebut X0 ya. Terus kita mau menganalisis sistem ini nanti equilibriumnya stabil atau tidak. Pertama kita harus tahu, pertanyaan pertama adalah masalah solusi ya. Solusinya ada enggak? Gimana cara menentukan solusinya itu ada atau tidak? Nah, pembahasan tentang solusi ini penting ya, karena kalau nonlinear itu solusi belum tentu ada. Kalau linear langsung otomatis solusinya ada. Ya. Nah, kalau kita punya sistem linear seperti ini ya, X dot sama dengan AX, X0 sama dengan X0, itu solusinya pasti ada, pasti punya solusi ya. Jadi pasti ada, atau biasanya dalam bahasa Inggris disebut eksis ya. Dan selain ada pasti unik, pasti tunggal. Nggak mungkin ada dua solusi. Solusinya ini bentuk eksplisitnya ini ya. Di mana E pangkat AT itu adalah matriks ya. Ini matriks N kali N. Yang ekspresinya adalah I tambah A gitu. AT ya, tambah 1/2 faktorial A kuadrat T kuadrat plus 1/3 faktorial A pangkat 3 T pangkat 3 ya, dan seterusnya nih dari Taylor ya. Atau kalau biasanya ini seringnya dihitung dengan menggunakan transformasi balik Laplace dari matriks fungsi S, SI, N kali N ya, min A pangkat min 1 ya. Ini di Laplace balikkan. Ini sama dengan E pangkat AT. Jadi ini solusinya eksis, ada, dan tunggal ya. Nggak mungkin ada dua solusi. XT-nya itu betul-betul cuma satu. Dan selain itu ada solusinya bisa dihitung ya. Ini namanya closed form. Bentuk tertutup. Secara matematik ini benar-benar bisa dihitung. Makanya kalau di MATLAB solusi sistem linear langsung bisa keluar ya. Nah, tapi kalau untuk sistem non-linear, ya seperti ini ya. Kita nggak bisa menyatakan solusinya itu ada ya. Nah, solusinya itu belum tentu ada. Kalaupun ada itu bisa tidak tunggal. Bisa dari satu titik mula solusinya ada 2 atau 3 gitu. Ya.
Makanya bisa terjadi yang namanya bifurkasi ya. Nah, kapan suatu persamaan diferensial nonlinear x dot sama dengan ft xt ini ftx ini dengan kondisi mula x0 xo ini ya, dengan kondisi mula tertentu ini punya solusinya ada dan tunggal, solusinya eksis dan unik. Nah, ini merupakan hasil sebuah bidang matematik ya, yang biasanya ini kalau dalam di jurusan matematik atau di bidang studi matematik ini sering disebut analisis ya. Ini kalkulus lanjut lah, kalkulus abstrak ya. Kadang-kadang ada yang menyebutnya real analisis, ada yang menyebutnya kompleks analisis, ini mirip-mirip ya. Tapi kadang-kadang yang lebih maju mungkin ya, mereka menyebutnya functional analisis. Kalau dulu waktu saya di Jepang ini, 2 SKS khusus ya ini ya, namanya Gunrong. Gun itu fungsi ya, rong itu teori fungsi. Ya. Nah, nanti di teori fungsi itu Anda akan belajar yang namanya normat ya, vector space ya, atau biasanya sebut aja normat space ya, ruang bernorma ya. Nah, diantaranya yang terkenal itu yang untuk membuktikan keberadaan dan ketunggalan solusi sistem nonlinear itu disebut ruang Banach ya. Ya. Nah, nanti di teori tentang ruang Banach itu ada yang disebut contraction mapping theorem. Nah, silahkan dipelajari di buku ini detailnya ya. Saya nggak akan jelasin detailnya. Ya, terlalu berat untuk Anda ya, karena mungkin perlu, supaya betul-betul paham tuh perlu 1 atau 2 SKS sendiri ya. Tapi kalau Anda ingin mendalami nonlinear ya, saya anjurkan invest waktu khusus ya. Mungkin untuk betul-betul paham ini Anda perlu seminggu sampai 2 bulan ya, tergantung talent Anda dan waktu yang diberikan. Tapi kalau Anda memang cukup talented, mungkin 2 jam juga cukup ya. Baca aja buku ini ya. Ini sudah lumayan ya. Ini ada Banach space-nya. Ya, saya jelaskan tadi. Di sini ada ruang ya. Space, terus ada norma ya.